Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 5 jiwa yang besar. Rasakan ya, setting dulu. Deketin mic. Mana sana? Aman ya? Naik mah iki, naik mah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 5 jiwa yang besar. Sirah Muhammad sang yatim. Muhammad adalah insan paripurna. Setiap orang yang memandangnya akan jatuh hati dan takjub. Terlebih saat mengetahui sifat-sifat mulia yang melekat padanya, seperti keunggulan, kesungguhan, teguh, istiqomah, amanah, ikhlas, jujur, penyayang, lemah lembut terhadap kaum miskin dan anak-anak, berjiwa besar dan rendah hati. Salah seorang yang kagum kepadanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah seorang wanita terhormat sekaligus kaya raya. Bisnisnya memiliki cakupan pasar yang luas, dan kaum Quraisy banyak mengirim barang melalui kafilah dagangnya. Dia biasa memperkerjakan kaum lelaki penduduk Mekah untuk menjual barangnya. Dia akan memilih yang dipercaya dan diyakini kejujurannya dengan imbalan upah tertentu. Khadijah memiliki garis keturunan yang sama dengan paman-pamannya Muhammad. Dia telah mendengar akhlak beliau yang mulia dan perangainya yang indah. Khadijah sangat ingin Nabi Muhammad bekerja untuk mengurus perniagaannya. Dan ternyata beliau pun menerimanya. Maka mulailah beliau berdagang untuk Khadijah di pasar-pasar Mekah dan sekitarnya. Dan beliau ditemani oleh rekannya Sa'ib. Khadijah sendiri memperoleh kekayaan dari peninggalan ayahnya, yaitu Khuwailid.
Khadijah telah menikah sebanyak 2 kali dan bercerai 2 kali. Dari hasil pernikahan tersebut, dia memiliki beberapa anak. Tapi walau demikian, banyak lelaki Mekah yang memiliki keturunan mulia dan harta berlimpah yang telah datang untuk melamarnya. Namun, dia menolak pinangan itu lantaran melihat bahwa mereka hanya mengincar hartanya. Rasulullah SAW pernah mengemukakan perihal kebaikan hati Khadijah. Kata beliau tidak pernah mendapatkan seorang juragan yang lebih baik dari ibunda Khadijah, yang mana setiap kali beliau pulang dari perniagaannya, beliau selalu mendapatkan suguhan makanan yang lezat dari Khadijah. Tidak dapat disangkal bahwa ibunda Khadijah melihat dalam diri Muhammad muda perangai yang mulia, yang membuatnya sangat percaya kepadanya. Bahkan dia sangat kagum dengan cara beliau menjaga amanah, menjaga rasa malunya, rendah hatinya, keikhlasannya, dan kehati-hatiannya dalam menjaga diri. Muhammad muda sendiri sangat senang dapat mengurangi beban pamannya Abu Thalib dengan bekerja bersama Khadijah. Beliau tidak pernah mendedikasikan diri untuk mengejar harta. Semua yang beliau lakukan adalah untuk membantu pamannya dan meringankan tanggungannya. Pada hakikatnya, hal yang paling membahagiakan baginya adalah kejernihan jiwa. Tetapi rasa tanggung jawab kepada orang tua yang telah melindunginya, yang kini meminta bantuan kepadanya sehingga membuatnya bekerja. Diriwayatkan bahwa suatu hari pamannya Abu Thalib pernah meminta Nabi Muhammad muda untuk bekerja kepada saudagar kaya yang bernama Khadijah ini. Kata pamannya, beliau mendengar Khadijah memperkerjakan seseorang dengan upah 2 ekor unta. Lalu pamannya ini menawarkan kepada Nabi Muhammad muda untuk maukah bekerja dengan Khadijah. Dan tanpa pikir panjang, Nabi Muhammad menyerahkan dan menyetujui urusan itu kepada pamannya. Maka pergilah pamannya Abu Thalib menemui Khadijah dengan memberitahukan bahwa beliau mendengar kabar bahwa ibunda Khadijah memperkerjakan seseorang dengan imbalan 2 ekor unta. Katanya, jika keponakanku bekerja kepadamu, maukah engkau menggajinya dengan 4 ekor unta? Maka ibunda Khadijah pun menerima tawaran tersebut dan mau memperkerjakan Nabi Muhammad muda dengan imbalan 4 ekor unta karena beliau menghormati dan menghargai Abu Thalib.
Maka setelah itu pulanglah Abu Thalib dengan hati yang senang dan berkata kepada keponakannya Muhammad dengan ditambahi doa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada keponakannya itu. Sebagaimana telah diketahui, Nabi Muhammad muda tidak pernah mengejar harta dan tergiur dengannya. Jiwa besarnya senantiasa menatap ke masa depan. Maka beliau tidak membutuhkan kenikmatan hidup. Andai saja beliau hidup sendirian, maka beliau tidak akan mencari harta. Sebab beliau sudah bahagia atas apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Namun kondisi pamannya Abu Thalib yang memprihatinkan, ditambah umurnya yang sudah tua pula, ditambah lagi dengan banyaknya tanggungan, mendorong Nabi Muhammad muda untuk memutuskan bekerja. Saat Muhammad muda menapaki usia 25 tahun, Khadijah ingin beliau pergi untuk memimpin perniagaannya ke negeri Syam. Khadijah tahu betul bahwa pamannya Abu Thalib tidak suka berpisah dari keponakannya itu, sebab pamannya Abu Thalib sangat mengkhawatirkannya. Oleh karena itu, Khadijah pun menghadap Abu Thalib dan memohon dengan sangat agar pamannya ini mengizinkan keponakannya untuk dikirim berdagang ke negeri Syam, disertai dengan pelayannya yang bernama Maisyarah. Khadijah bahkan menjanjikan upah beberapa kali lipat dari upah pekerja biasanya. Kebetulan saat itu kondisi Abu Thalib sangat sulit di Mekah. Di Mekah pada saat itu sedang menghadapi masa paceklik. Setelah meminta persetujuan Muhammad muda, maka pamannya Abu Thalib menerima tawaran Khadijah itu dan mengizinkan keponakannya untuk pergi. Maka berangkatlah kafilah niaga ini menuju negeri Syam, tempat di mana beliau pernah berdagang dahulu bersama pamannya saat berusia 12 tahun. Perdagangan yang diurus oleh Muhammad muda mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sehingga ketika kembali kepada Khadijah, Muhammad menceritakan kisah perjalanannya dan keuntungannya yang diperoleh. Setelah itu, Maisyarah menghadap Khadijah, seorang pelayan Khadijah yang membersamai Muhammad muda berdagang ke negeri Syam. Maisyarah ini menceritakan tentang kelembutan perangai Muhammad muda dan kesempurnaan akhlaknya. Kata-kata yang dituturkan oleh pelayannya ini yang bernama Maisyarah menjalar menuju hati Khadijah dan malah membangkitkan perasaan yang lain. Rasa takjub dan kagum terhadap pribadi sempurna tersebut melahirkan perasaan cinta. Rasa yang tumbuh dalam hati wanita yang telah menginjak usia 40 tahun dan memiliki harta serta kedudukan yang sangat tinggi. Seorang wanita yang telah menolak lamaran para lelaki terhormat Mekah
Khadijah ini berharap dapat menikahi pemuda sempurna ini, yaitu Muhammad Muda, yang kepribadiannya mengungguli seluruh pemuda yang ada di Mekah. Akhlaknya, karakternya, toleransinya, aura karismanya, dan juga ketampanannya mengungguli seluruh pemuda yang ada di Mekah. Para ulama meriwayatkan tentang postur tubuh Muhammad Muda ini. Kata para ulama, Muhammad Muda memiliki dahi lebar dan alis tebal yang saling bersambung. Hidungnya sedang, tidak terlalu mancung dan juga tidak terlalu pesek. Giginya rapi, jenggotnya tebal, lehernya panjang, serta dadanya sangat bidang. Muhammad Muda ini tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Rambutnya lurus, badannya tidak gemuk. Matanya hitam dan lebar. Bulu matanya panjang namun sedikit. Dan telapak tangan dan kakinya keras. Ketika beliau berjalan, badannya beliau dahulukan di depan dan langkah kakinya cepat dan tegas. Roman mukanya menceritakan pribadi yang berpikir, perenung, dan cerdas. Pandangannya menggambarkan penguasa yang perintahnya dituruti dan dipengaruhi, dan pengaruhnya disegani sebab kuatnya kepribadian tersebut. Muhammad Muda ini sedikit bicara dan lebih banyak diam. Sangat berhati-hati ketika berkata, akan tetapi tidak sepenuhnya mengabaikan canda dan senda gurau. Beliau tidak berkata selain kebenaran. Sesekali jika beliau tertawa, hingga tampak ujung giginya. Dan ketika beliau marah, tak tampak tanda-tanda kemarahannya selain bulir-bulir keringat di antara kedua alisnya. Beliau selalu menahan amarahnya dan tak ingin memperlihatkan kemarahannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menghormatinya. Dan jika beliau bergaul, maka siapapun orang yang bergaul dengannya akan mencintainya. Khadijah lalu berbicara perihal Muhammad Muda kepada sahabatnya Nafisah binti Muzi'ah. Lalu Nafisah pun bercerita kepada Muhammad Muda. Kata Nafisah, Khadijah mengirimnya untuk menemui Muhammad Muda ketika Muhammad Muda baru pulang dari negeri Syam. Nafisah melanjutkan, ketika Nafisah bertemu dengan Muhammad Muda, Nafisah bertanya tentang sesuatu yang sangat pribadi, menanyakan kenapa Nabi Muhammad Muda ini kok belum menikah, padahal usianya sudah ideal untuk menikah, yaitu 25 tahun. Dan Nabi Muhammad Muda ini menjawab dengan penuh kesederhanaan dan kejujuran. Jawabnya, aku belum punya modal untuk menikah. Lalu Nafisah
merespon jawaban Nabi Muhammad muda ini dengan kata-kata yang menjawab semua keraguan dan masalah dari Nabi Muhammad muda ini tentang pernikahan. Katanya, seandainya kamu sudah punya modal untuk menikah, lalu kamu ditawari oleh seorang wanita cantik, kaya pula, kedudukannya mulia, hidupnya serba cukup, nah kira-kiranya kamu mau nggak menikah? Lalu Nabi Muhammad pun penasaran, siapakah dia yang mau menikahiku? Lalu Nafisa menjawab dengan tanpa babi ibu ya, katanya dia adalah Khadijah. Lalu Nabi Muhammad pun bingung siapa yang akan menyampaikannya untuknya. Lalu Nafisa bersedia untuk menyampaikan hal ini kepada Khadijah, dan beliau pun menyanggupi hal itu. Dari sana Nafisa pergi mengabari Khadijah, lalu meminta Muhammad muda untuk meminangnya. Di satu riwayat pula, beliau dikatakan bahwa Muhammad muda ini pergi menemui Khadijah. Lalu Khadijah tanpa menutupi rasa keinginannya, beliau berkata kepada Nabi Muhammad muda, katanya, wahai anak pamanku, aku menyukaimu karena hubungan kerabat kita serta kedudukanmu yang mulia di antara kaummu. Aku tertarik dengan sifat amanahmu, aku tertarik dengan kebaikan perangaimu, dan aku juga tertarik dengan kejujuran perkataanmu itu. Setelah itu Khadijah menawarkan diri untuk dinikahi oleh Muhammad muda. Ketika itu Muhammad muda merasa sangat senang dengan ucapan Khadijah. Lalu beliau pun mengabarkan berita baik ini, mengabarkan kebahagiaan ini kepada paman-pamannya. Dan di sisi lain, Khadijah meminta pamannya yang bernama Amr bin Asad untuk menikahkannya kepada Muhammad muda. Di hari pernikahannya, paman Muhammad muda yaitu Abu Thalib memberikan khutbah nikah. Beliau mengatakan di dalam khutbahnya setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan mereka keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi penjaga Ka'bah, juga menjadi pengelola tanah sucinya, menjadikan Ka'bah untuk dipenuhi orang-orang yang berhaji, menjadikan tanah haram penuh keamanan, serta menjadikan kaum Quraisy menjadi pemimpin bagi manusia. Lalu pamannya Abu Thalib kemudian menyanjung keponakannya, bahwa keponakannya ini yaitu Muhammad bin Abdullah adalah seorang pemuda yang tidak sebanding dengan pemuda lainnya, baik dari keluhurannya, baik dari kemuliaannya, keutamaannya. Ya, walaupun dia hanya memiliki sedikit harta, akan tetapi harta itu kan ringan, suatu saat pasti akan hilang dan akan mudah berpindah tangan. Beliau bersaksi, katanya, demi Allah aku bersaksi di masa yang akan datang, keponakanku ini akan membawa berita yang amat besar dan berpengaruh bagi dunia.
melalui dirinya, yaitu pamannya Abu Thalib, dia melangkah untuk melamar wanita mulia itu, yaitu Khadijah. Dan untuk itu Muhammad ini sudah mempersiapkan 20 ekor unta betina untuk melamar Khadijah. Maka Amr bin Asad, paman dari Khadijah, menjawab, katanya, Muhammad adalah bagian dari kami dan kemuliaannya tidak mungkin kami tolak. Demikianlah Muhammad muda yang berumur 25 tahun menikah dengan Khadijah yang usianya 40 tahun. Pernikahan ini penuh berkah. Bertemu di dalamnya kesucian, penjagaan diri, ketinggian pekerti, kemuliaan, cinta kasih, rasa sayang, dan jiwa serta hati yang besar. Khadijah adalah konglomerat kaya raya dan keturunan ningrat terhormat di Mekah. Sedangkan Muhammad muda adalah pemuda yang dicintai dan disegani serta memiliki kedudukan yang mulia di antara kaumnya. Adanya perbedaan usia yang relatif jauh menjadi bukti nyata bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang dipenuhi keutamaan. Bersatunya jiwa-jiwa yang suci dan bertemunya akal-akal yang matang. Tahun-tahun berlalu dengan indah. Muhammad hidup dengan tentram dan tenang pada wanita yang telah melahirkan anak-anaknya, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, dan yang keenam adalah Fatimah. Namun anak-anak lelaki beliau meninggal ketika masih kecil. Tentunya kejadian ini meninggalkan kesedihan di hati Muhammad dan Khadijah, sampai beliau mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Haris dan namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Adapun anak-anak perempuannya, beliau mendidik mereka dengan sebaik-baiknya pendidikan. Beliau juga menikahkan mereka saat ibu mereka masih hidup dengan lelaki terpilih di kalangan Quraisy. Putrinya Zainab, beliau menikahkan dengan Abul As bin Rabi. Terus putrinya Ruqayyah dan Ummu Kulsum, beliau nikahkan dengan Utbah dan Utaibah. Keduanya adalah anak paman Rasul, yaitu Abu Lahab. Sedangkan Fatimah pada saat itu masih kecil. Khadijah telah memberikan bekas mendalam dalam hati Muhammad. Hati beliau dipenuhi kecintaan kepadanya. Beliau menjadi sosok suami yang setia dan menjadi panutan dalam pernikahan mereka selama kurang lebih 25 tahun. Nabi Muhammad tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Kala itu, seorang lelaki tidak biasa, hanya cukup beristri satu. Bahkan, perkara yang paling mudah bagi mereka adalah berpoligami dengan beberapa istri, dan tanpa ada batasnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan hampir seluruh masa mudanya bersama Khadijah. Dimulai saat usianya 25 tahun hingga lebih dari 50 tahun. Hal ini tentu menjadi bantahan paling nyata bagi para orientalis yang terlena dengan kebodohan-kebodohan mereka.
Mereka menuduh beliau beristri banyak karena hawa nafsunya. Padahal, jika memang Muhammad menyukai kenikmatan duniawi, maka beliau tidak akan menghabiskan hidupnya dengan seorang wanita selama bertahun-tahun hingga lanjut usia. Ditambah lagi, ketika itu, kebiasaan lelaki bangsa Arab memiliki istri dengan jumlah tak terbatas dan tanpa ikatan. Sedangkan Nabi selama lebih dari 25 tahun hanya beristrikan seorang istri, yaitu Khadijah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah hidup demi memenuhi nafsu dunia dan kenikmatannya. Beliau telah menemukan dalam diri Khadijah jiwa besar yang menjadi sandaran dan pelindungnya. Dia juga yang menjadi penolong dan penentramnya. Ibunda Khadijah adalah orang yang berperan luar biasa dalam melindunginya saat beliau menerima tugas yang berat dari langit. Beliau sangat setia kepadanya dan penuh ikhlas. Hati beliau tidak pernah berpaling dari sisinya sama sekali. Beliau tidak pernah melupakan cintanya dan kasih sayangnya sepanjang hidup Khadijah dan bahkan setelah sepeninggalnya. Ini adalah kisah cinta dan perjuangan sejati. Bagaimana seorang wanita solehah berdiri di belakang suaminya yang berjuang untuk menyelamatkan umat manusia. Lelaki luar biasa tidaklah sendirian, namun dia senantiasa ditemani oleh Tuhan semesta alam, dan di belakangnya terdapat wanita tangguh yang berjiwa besar. Baiklah teman-teman, kita cukupkan dulu audiobook pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.